Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari yang mulia ini, mari kita senantiasa kita teguhkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Kita curahkan segala cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita. Hampir 1 bulan kita meregu dan melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan. Banyak hal yang dapat kita dapatkan, kebahagiaan, kenikmatan, keindahan di dalam ibadah kita ini. Iktikaf sudah kita jalankan, puasa kita jalankan, amal saleh lain sudah kita jalankan. Pada puncak akhir ini kita diingatkan untuk menyempurnakan dengan membersihkan jiwa dan harta kita, yaitu dengan mengeluarkan zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi akhir dari puncak ini nanti adalah kita diingatkan untuk menunaikan zakat. Zakat fitrah. Karena ulama kita mengakumulasi untuk menjaga kesempurnaan agar terhindar dari kecurangan timbangan, maka digunakan 2,8 sampai 3 kg. Itu makanan pokok yang kita makan sehari-hari, namanya zakat fitrah. Atau kita zakat dengan namanya zakat mal. Harta kita, bisnis kita yang selama 1 tahun itu keuntungan dari bisnis kita, bukan uang pokoknya, keuntungannya selama setahun yang tersimpan di rekening-rekening kita itu dengan 2,5%. Atau zakat emas, perak
Jika sudah memiliki 96 dirham atau kurang lebih 262 gram emas, tadi saya mengeluarkan 2,5%. Para jamaah rahimakallah, juga zakat hewan ternak, sapi, kambing dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika kita itu tidak mau melakukan zakat, maka Allah memerintahkan khudh min amwalim shadaqatan tutahhiru wajhakum biha. Ambil. Jadi perintah, dipaksa itu diambil. Ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada sebagian kelompok orang Islam yang mencoba untuk munafik dan murtad, tidak mau zakat, maka diperingatkan berkali-kali dan bahkan diperangi karena mereka tidak melakukan zakat. Allah SWT menyampaikan peringatan kepada manusia yang tidak mau zakat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuman wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Ingatlah ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan, digosokkan, disetrika dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka, lalu dikatakan, inilah dulu hartamu yang kamu simpan, yang tidak kamu zakatkan. At-Taubah 9:34-35. Para jamaah rahimakallah, jadi peringatan seperti itu. Karena zakat ini adalah sangat manfaatnya di dunia ini. Pertama, untuk meningkatkan atau mencemurkan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Rasul menyampaikan tidak dikatakan beriman dengan sempurna orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Menurunkan zakat adalah bentuk kecintaan pada saudaranya karena saudaranya membutuhkan pertolongan. Yang kedua adalah membersihkan harta. Jiwa dan harta kita bersihkan. Ketika Ramadan ini mau berakhir, maka harus dibersihkan, yaitu jiwa dan hartanya. Ketika orang sudah zakat, maka bersihlah jiwanya dan harta bendanya. Kemudian menghapus kesalahan dan dosanya. Mempererat persaudaraan, karena zakat itu menemukan kesuburan persaudaraan di antara kaum muslimin dan bahkan di antara sama manusia. Kemudian melatih rendah hati, meningkatkan rezeki dari Allah SWT. Karena harta yang diinfakkan, yang disedekahkan, yang dizakatkan, Allah akan menumbuhkan dan bergandakan. Para jamaah rahimakallah, kemudian terhindar dari siksa neraka, sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi. Ingatkan pada mereka yang tidak mau berzakat bahwa Allah akan menyiksa dengan siksa sangat pedih, dan Allah akan menyetrika punggung, dahi dan lambung mereka karena harta bendanya yang disimpan terus tidak mau disedekahkan atau dijakatkan. Di samping zakat adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan dengan karena nisab tertentu dan ukuran tertentu,
dan takaran tertentu, sedangkan sedekah adalah harta benda yang tidak menggunakan nisab ukar tertentu dan disampaikan kapan saja dia ingin menyampaikan sedekahnya. Infak itu dari nafkah yang wajib dikeluarkan sebagaimana seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi para jamaah rahimakumullah, berarti setiap saat ini kita disuruh zakat karena kadar harta yang memenuhi syarat ukurannya, namun kita punya harta sedikit atau banyak diperintah untuk berinfak, diperintah berinfak. Lalu kita punya kelebihan, diperintah untuk bersedekah. Ingatlah bagaimana hebatnya sifat al-ju', yaitu sikap untuk suka memberi. Sahabat Nabi yang namanya Sya'ban itu sudah sering ceritakan, beliau ini rumahnya jauh dari masjid. Ketika satu subuh beliau tidak datang, Rasulullah SAW tidak menyuruh qomat, Bilal disuruh menunggu sahabat ini sampai datang. Kemana? Tidak datang. Karena sudah akan siang belum datang, maka qomatlah dan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, Nabi bertanya, adakah kalian semua tahu tentang Sya'ban? Tidak ada yang jawab. Adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada seorang menjawab, saya tahu ya Rasulullah, antarkan aku ke rumahnya. Nabi kemudian diantarkan oleh para sahabat. Perjalanannya itu sampai sekitar 3 jam sampai di rumahnya. Apa yang dilakukan di sana? Rasulullah bertamu, assalamualaikum. Seorang wanita menjawab dari dalam rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasulullah, bolehkah aku bertamu untuk menemui suamimu? Ya Rasulullah, baru saja suamiku meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku bertanya Rasulullah, silahkan. Suamiku ketika meninggal, sebelum meninggal, berkata 3 kalimat yang sama. Apa Bu? 1, aduh kenapa tidak yang baru, aduh kenapa tidak yang jauh, dan aduh kenapa tidak semua. Apa maksudnya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surah Al-Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadha Wasafna angka ghidha'aka Fabasarukal yamal hadid. Sesungguhnya kamu dalam keadaan lalai dari hal itu, maka kami Allah singkapkan daripadamu tutup yang menutupi, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi Sya'ban itu meninggal ditunjukkan pahalanya di surga oleh Allah, sampai menyebut aduh 3 kali. Kecewa. Mengapa kecewa? Mau meninggal kecewa. Yang pertama, ketika dia pagi-pagi sholat subuh, dia menggunakan 2 pakaian, yang satu baik, yang di luar jelek. Karena hawanya dingin, dia pakai pakaian rangkap. Di tengah jalan ada seorang laki-laki sekarat kedinginan, dia tolong, dia papah, dan dia pakaikan pakaian yang jelek yang luar itu untuk menolong teman sahabat itu, diajak ke masjid sampai dia bisa sholat berjamaah. Dia menyelamatkan nyawa orang dengan menolong baju yang jelek. Yang kedua, ketika dia itu sedang berbuka, ada pengemis, Tuhan bolehkah aku minta rotinya? Pengemis itu mengatakan, aku 3 hari belum makan apa-apa. Akhirnya roti dibagi 2 dan susunya dibagi 2 gelas. Diajak makan bersama.
Para jamaah rahimakumullah, apa pahalanya kalau aku tahu menolong orang dengan memberikan pakaian yang jelek saja ketika orang butuhkan, Allah memberikan surga begini, aduh, mengapa tidak aku berikan yang baru pakaian saya? Dia kecewa. Kalau aku tahu pahalanya di surga begini, mengapa tidak aku berikan roti dan susu waktu itu semuanya ketika menolong orang sedang kelaparan? Dia menyesal. Para jemaah rahimakumullah, hakikatnya menolong, memberi, alju, sikap yang suka menolong adalah perilaku yang sangat mulia di hadapan Allah Ta'ala. Inilah perilaku yang harus muncul di akhir Ramadan untuk saling berbagi. Karena itu jangan sampai zakat kita terlewatkan, juga termasuk sedekah kita. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada semua dan menjadikan kita semua ini menjadi hamba Allah yang disiapkan oleh surga Allah SWT. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu rahim. Allah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bidadil haq lidhiru ala dini kulli musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhirat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina qablina. Rabbana wa tahmilna ma la taqata bihi wa'fu anna waghfir warhamna anta khairul kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warina ittiba'a warinal batila batila warjakna ba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Wala dzikrullahu akbar.